Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini. Jadi di podcast ini kita akan membedah buku yang bertemakan wawasan kebangsaan. Jadi sebelum kita mulai materi dari wawasan kebangsaan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Haidi. Yang akan berperan sebagai presenter sekaligus pemateri. Dan pemateri kedua ada Pak Akbar. Kemudian materi yang ketiga ada Ibu Fitria Devi. Kemudian pemateri terakhir ada Ibu Anissa Fitri. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi wawasan kebangsaan. Ya, jadi wawasan kebangsaan berdasarkan definisi adalah cara pandang bangsa dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari 4 konsensus dasar guna memecahkan masalah dan persoalan yang ada di dalam bangsa, sehingga kita sebagai warga Indonesia dalam memandang dan bertingkah laku harus sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian tujuan dari mempelajari wawasan kebangsaan adalah kita sebagai aparatur sipil negara dapat turut serta menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa dengan cara menghormati simbol-simbol negara dan menaati peraturan perundang-undangan. Menurut Prof. Mulyadi, wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sejarah bangsa Indonesia dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kemudian berlanjut kepada Perhimpunan Indonesia pada 25 Oktober 1908, kemudian Kongres Pemuda I pada 30 April 1926, kemudian Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928, kemudian BPUPKI 1 Maret 1945, BPKI 7 Agustus 1945, sampai dengan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara Akbar. Saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Jadi dalam berbangsa dan bernegara ada 4 konsensus dasar. Yang pertama itu adalah Pancasila, kemudian yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga adalah NKRI, dan yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu Pancasila. Pancasila itu meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang tidak dapat berubah, yang rumusannya terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sekaligus merupakan hakikat Pancasila. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental, merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang berupa arahan, kebijakan, strategi, sarana, dan upaya yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental yang dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, toleransi, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa fungsi Pancasila, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar yang mengatur perbuatan dan pelaksanaan perundang-undangan, dalam hal ini konstitusi.
Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu berarti kita ingin menegaskan bahwa komitmen Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila dan digunakan dalam ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang dengan sadar dipilih sendiri oleh bangsa Indonesia dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua dalam konsensus dasar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu perlu adanya suatu hukum yang mengikat suatu tatanan negara, maka para founding father Indonesia merumuskan dalam suatu undang-undang yang kita sebut dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Selanjutnya adalah NKRI. Konsep NKRI juga telah mengilhami tumbuhnya suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, bangsa, dan tanah airnya yang terdiri dari masyarakat, suku, bangsa, agama, adat istiadat yang beragam sebagai suatu kesatuan di dalam negara, kepulauan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Konsep Bhinneka Tunggal Ika mengandung 3 unsur utama. Yang pertama ada keanekaragaman atau kemajemukan, kemudian yang kedua keanekaragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak atau bersifat alamiah, dan yang ketiga adalah terintegrasi dalam satu negara bangsa Indonesia. Esensi Bhinneka Tunggal Ika berupa nilai pluralis dan multikulturalis yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran bahwa adanya kesadaran terhadap realita bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, dan ras agama, serta adat istiadat. Bahwa dalam kehidupan berbangsa yang menyemuk dan multikultur harus menjunjung tinggi toleransi, perlu penghormatan dan pengorbanan satu sama lain. Dan dalam kehidupan yang plural dan multikultural, secara integral mengandung jiwa dan semangat penghormatan dan kesederajatan antara manusia satu dengan yang lainnya. Ya, itulah pemaparan dari Akbar. Kemudian dilanjutkan ke pemateri selanjutnya, Ibu Fitria Devi. Ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Devi dari kelompok 1. Bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bangsa dan negara. Nilai-nilai bela negara. Cinta tanah air. Setiap warga negara harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapat ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Antara lain diwujudkan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara dituntut mempunyai kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat yang didukung pengetahuan, keterampilan, kompetensi, serta pribadi manusia yang beriman, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bersikap demokratis. Antara lain diwujudkan dengan bersikap disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, menjaga kerukunan, berjiwa gotong royong, mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai warga negara, serta mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu dan berdasarkan ideologi Pancasila yang sudah terbukti mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang heterogen, antara lain diwujudkan dengan bertakwa,
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan kewajiban agama, mempunyai kesadaran membantu sesama, memelihara persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, serta mewujudkan keadilan sosial. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Setiap warga negara harus mampu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, dan mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan tugas, hak dan kewajiban tanpa pamrih. Antara lain diwujudkan dengan rela menolong sesama warga, mendahulukan kepentingan umum, bersedia menyumbang tenaga, pikiran, kemampuan, keahlian dan materi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan awal secara psikis dan fisik untuk bela negara. Setiap warga negara harus mempunyai kemampuan fisik berupa sikap dan perilaku disiplin, ulet, bekerja keras, taat aturan, percaya kemampuan sendiri, tahan uji dan pantang menyerah, serta mempunyai kemampuan fisik yang prima untuk mendukung kemampuan psikis. Antara lain diwujudkan dengan mempunyai kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki keterampilan, integritas pribadi, pantang menyerah, dan disiplin, serta tanggap terhadap kondisi atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Ya, itulah materi dari Fitri Aditi. Selanjutnya pemateri terakhir Ibu Anissa Fitri. Ya, untuk Ibu Anissa Fitri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, kerja dari SD 16 Bangladesh. Saya akan memaparkan materi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata, dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan wawasan Nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup NKRI. Di samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan bangsa, kita akan sulit mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan menjadi sila ketiga dari Pancasila yang merupakan dasar negara. Syarat yang dibutuhkan untuk integrasi nasional antara lain adanya kesadaran, pemahaman, dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia sesuai 4 konsensus dasar. Adanya kesadaran, pemahaman, dan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh tanah air. Tanpa kesejahteraan dan berkeadilan sulit diciptakan kondisi aman dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tanpa kondisi keamanan yang kondusif, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan. Kata kuncinya adalah kita mampu menjaga suasana damai. Setiap saat, semua warga negara harus siap membela kepentingan bangsa negaranya, serta siap berkorban demi kelangsungan hidup, keutuhan dan kebesaran perjuangan bangsanya. Sebelum kemerdekaan, nasionalisme tumbuh untuk melawan penjajah, dan sesudah kemerdekaan adalah untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan. Dengan menjadikan konflik yang menjadi bibit disintegrasi bangsa, kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, KKN, terorisme, separatis, dan lain-lain yang merugikan bangsa sebagai musuh bersama. Peluang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu dengan adanya parpol dan ormas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki platform Pancasila.
potensi sumber kekayaan alam yang besar dan beraneka ragam, wilayah kepulauan yang luas, serta posisi geografis yang strategis. Potensi sumber daya manusia, sistem pendidikan nasional, TNI yang memiliki Sabta Marga dan Supa Prajurit, Polri dan Tribrata, serta PNS dengan Panca Prasetya Korpri. Seluruh warga Indonesia yang memiliki jiwa bela negara dan kesetiaan terhadap NKRI. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhir, pengembangan budaya nasional, pemantapan wawasan bangsa dalam mendukung bidang politik, hukum, dan keamanan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta berpengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta khususnya dapat mendukung tugas-tugas Kemenko Polhukam yang diuraikan secara singkat dan pada bidang politik, hukum, dan keamanan meliputi bidang politik, bidang hukum, dan bidang keamanan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Anissa Fitri. Jadi itulah pemaparan kami dengan tema wawasan kebangsaan. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.